Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Susanti, nomor induk mahasiswa 052004142, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi. Saya berasal dari UT Salut Waituba Bandar Lampung. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan tugas tutorial 2 saya, di mana di sini saya diminta untuk mahasiswa dapat menerapkan sistem pengorganisasian kode JavaScript Framework Vue.js yang disepakati pada umumnya. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat menerapkan fungsi untuk menampilkan data untuk menghasilkan output yang diharapkan. Yang ketiga, mahasiswa dapat menerapkan fungsi kondisional atau pengandaian dengan menerapkan operator condition yang sesuai untuk menghasilkan output yang diharapkan. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu menerapkan data binding dan penggunaan properti untuk mengolah data. Kemudian yang kelima, mahasiswa mampu menerapkan fungsi water yang sesuai untuk menghasilkan output yang diharapkan. Nah, kemudian untuk struktur proyek Vue.js pada tugas praktik ini yang disarankan adalah sebagai berikut. Untuk foldernya di sini /tugas 2 ya, view /ut, kemudian di sini ada index.html, kemudian yang menampilkan menu stok HTML dan tracking HTML nanti di dalamnya, kemudian stok HTML. Di sini halaman 1 stok bahan ajar, kemudian tracking HTML itu halaman 2 untuk tracking DO, kemudian di sini ada CSS, style CSS, kemudian JavaScript, di sini ada stok app.js dan tracking app.js. Baiklah, di sini kita langsung saja. Di sini saya menggunakan aplikasi Visual Studio Code, di mana di sini sebelumnya saya sudah buat di sini untuk tugas 2 ini. Di sini ada folder CSS, kemudian di sini ada style CSS-nya untuk pemberian warna untuk mempercantik tampilan. Kemudian ada folder image yaitu logo untuk di bagian depan juga logo UT. Kemudian di sini ada JavaScript sendiri. Di sini ada data bahan ajar. Data bahan ajar ini didapat dari lampiran daripada di e-learning ya. Kemudian ada index HTML, kemudian stok HTML dan tracking HTML. Nah, untuk index HTML itu sendiri nanti yang menampilkan navigasi kedua halaman, yaitu ada menu bahan ajar, kemudian dan menu tracking DO. Kemudian di sini ada stok HTML. Stok HTML berarti yang menampilkan data stok ya. Kemudian di mana di situ kita bisa menambahkan daftar stok, kemudian mengedit daftar stok, dan juga kita bisa mengedit di situ ya. Kita bisa juga mencari maupun mengsort pencarian berdasarkan judul buku maupun yang lainnya. Kemudian di sini ada tracking.html. Nah, tracking HTML di sini menu di mana halaman yang kedua yaitu tracking DO, kita bisa melacak DO ataupun tracking DO-nya pengirimannya sudah sejauh mana. Oke, kalau gitu langsung saja di sini kita langsung running. Sini untuk indeksnya saya run debugging. Nah, ini untuk tampilan indeks HTML-nya seperti ini ya, tracking dan stok. Kemudian di sini menu yang pertama stok bahan ajar, sedangkan menu yang kedua di sini ada tracking DO ataupun delivery order. Baiklah, yang pertama di sini stok bahan ajar. Stok bahan ajar kita klik. Nah, di sini di paling atas ini tampil untuk item yang ada ya, untuk stok kita itu ada berapa banyak. Nah, di sini ada 4 item, kemudian sebaran UT daerahnya di sini ada berapa wilayah. Di sini kebetulan ada 3 wilayah. Jadi di antara 4 item ini tadi ada 2 yang wilayahnya sama. Kemudian yang perlu diorder yang stoknya sudah menipis berarti ada 2, dan stok yang kosong berarti 0. Kemudian ini untuk total keseluruhan harganya. Baiklah, di sini juga ada filter dan sortir. Nah, jadi di sini ini untuk tampilan daftar stok bahan ajarnya ya. Nah, ini untuk tampilan stok bahan ajar. Kemudian kita bisa sort di sini berdasarkan kode bisa, kemudian mau judul buku juga bisa, kemudian mau harga juga bisa ya. Coba di sini kita cari misalkan berdasarkan nama buku ataupun judul. Misalkan saya mau cari buku biologi misalnya. Oke, nah setelah saya enter di sini maka yang akan tampil hanya buku biologi. Kemudian misalkan saya hapus, kemudian saya reset filternya di sini, maka otomatis buku-bukunya akan tampil semua secara acak ya. Kemudian kalau misalkan bukunya banyak, jadi kita bisa gunain sort itu tadi. Kemudian di sini juga bisa reset filter, jadi kembali seperti semula. Kemudian di sini untuk daftar stok bahan ajar. Daftar stok bahan ajar di sini kita bisa menambahkan bahan ajarnya. Di sini kita pilih tambah bahan ajar. Kemudian di sini kita masukkan misalkan kode bukunya. Di sini 1414 misalnya. Kemudian di sini nama mata kuliah. Nama mata kuliahnya misalkan di sini kimia. Kemudian di sini kategorinya MK wajib. Kemudian di sini misalnya untuk pilih UT daerah Padang. Kemudian raknya di rak 1 nomor
A3 misalkan. Kemudian harganya di sini saya kasih harga 88.000 misalnya. Kemudian untuk jumlah stoknya di sini ada 15. Kemudian safety stoknya itu misalkan 10. Nah, untuk catatan mendukung hasil sederhana di sini kita berarti kalau misalkan safety stoknya 10 sedangkan jumlahnya itu sudah 15 berarti dia sudah aman ya. Oke, kemudian di sini saya bikin misalkan aman, saya tuliskan. Tambah stok. Oke, kita cek apakah sudah masuk yang baru saja kita input. Nah, ini untuk daftar stok yang baru saja saya inputkan. Kode mata kuliah EKMA 1414, nama bukunya kimia, kemudian kota daerah Padang, kategorinya MK wajib ya. Dengan harga 88.000. Nah, misalnya ini untuk stoknya ternyata ada 20. Nah, di sini kita bisa lakukan edit. Dengan cara ketik edit di sini, pilih edit, kemudian misalkan kita ganti di sini, misalkan stoknya ada 20. Oke, kita ganti terus ubah stok. Nah, maka otomatis ini kuantitinya akan berubah menjadi 20. Gitu. Kemudian di sini juga saya bisa hapus. Misalkan saya mau hapus ini yang kimia. Langsung ini pilih hapus. Oke. Nah, maka di sini data yang baru saja saya buat tadi akan hilang. Oke. Kemudian balik ke beranda untuk tracking delivery ordernya. Nah, untuk tracking delivery order juga sama di sini. Tampilan paling atas di sini ada total DO, di sini 1. Jadi tanpa harus kita scroll ke bawah, kita juga sudah lihat di sini. Ada DO 1, kemudian yang sedang dikirim pun 1, di sini yang menunggu pick up-nya nggak ada. Kemudian yang sudah terkirim pun tidak ada. Untuk nilai pengirimannya di sini ada total Rp120.000. Nah, kemudian di sini untuk riwayat DO, di sini riwayat DO-nya DO 2025-001. Nah, ini atas nama Rina Wulandari, kita bisa lihat trackingnya. Nah, kita lihat trackingnya di sini berarti atas nama Rina Wulandari itu pengirimannya sudah diteruskan ke kantor tujuan ya. Kemudian di sini katanya nih tanggal 14 jam 14.07 di sini sudah tiba di Jaksel gitu ya. Kemudian penerimaan di loket Tangsel. Nah, berarti di sini sudah diteruskan ke kantor tujuan gitu. Kemudian juga kita bisa menambahkan DO. Selain di situ, kita bisa menambahkan DO, pilih tambah DO di sini. Kemudian di sini nomor DO-nya maka otomatis di sini langsung dia DO 2025-002. Kemudian untuk nama mahasiswa misalkan masukkan nama saya. NIM dulu 0520004142. Kemudian nama mahasiswa di sini saya masukkan nama saya. Kemudian ekspedisinya misalkan ekspres. Paket bahan ajar di sini saya pilih IPA, kemudian tanggalnya menyesuaikan hari ini, kemudian menunggu pengiriman misalkan untuk harganya 140.000. Oke, di sini saya simpan. Nah, maka di sini akan muncul nih riwayat DO-nya atas nama Fitri, kemudian ekspres ya ininya tadi, kemudian totalnya 140.000. Maka di sini pengiriman dibuat melalui sistem SITA kayak gitu. Oke, mungkin untuk tugas tutorial 2 cukup sampai di sini. Mohon maaf apabila banyak salah-salah kata. Mungkin di sini masih banyak kekurangan, saya mohon maaf, mohon bimbingannya agar tugas ini lebih baik lagi untuk kedepannya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.